Bismillah, ahsanallahu ilaik wa ahsana ilaik. Afwan, izin bertanya, mohon penjelasan Ustadz tentang dosa dikala sendiri yang mana Allah menjadikan amal-amal yang banyak menjadi debu, berterbangan di akhirat karena maksiat dikala sendiri. Apakah hadisnya sahih Ustadz? Kalau tidak salah hadis dari riwayat Ibnu Majah. Apa dengan sekali melakukan dosa kala sendiri itu menghapus pahala dari mulai balik, setelah itu bertobat baru mulai lagi catatan pahalanya, melakukan lagi kesalahan dihapuskan lagi pahala, begitu seterusnya, karena iman begitu ila akhir. Dalam hadis Thauban maula Rasulillah. Thauban salah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah kemudian berkhidmat menjadi pembantu Rasulullah. Thauban pernah mengisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati bi'a'malin ka'amthali jibalati hamata bidha fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. La a'lamanna, kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah, sungguh di hari kiamat kelak aku mengetahui dari umatku manusia-manusia yang datang dengan membawa amalan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama yang sangat besar. Amalan mereka besar. Mereka melakukan amalan ketaatan dan besar amalan yang mereka lakukan. Kemudian ketika mereka datang di hadapan Allah, fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Allah menjadikan amalan-amalan yang besar ini seperti debu yang ditiup angin bertebaran. Tidak ada nilainya sama sekali. Lalu kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, li'alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Perhatikan ucapan orang yang cerdas ini. Thauban, ya Rasulullah, seperti apa ciri-ciri orang tersebut? Jelaskan kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak mengetahui. Muslim yang cerdas. Demikian pertanyaannya. Apa kata Rasulullah? Hum aqwamun min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka manusia-manusia yang kalian kenali. Melakukan seperti amalan yang kalian lakukan. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Allahu Akbar. Walakinnahum qawmun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Akan tetapi mereka ini adalah manusia-manusia tatkala bersendirian. Tidak ada lagi yang melihat mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah. Mereka pun tidak segan-segan untuk menerobos batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza khalauta biribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahi min nazaril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqal dhalama yadha. Berkata Al-Qahtani dalam bait-baitnya, jika engkau sedang berada di dalam kegelapan, berdua-duaan di dalam maksiat, dan jiwa nafsu ini terus menggebu-gebu mengajak kepada maksiat, maka malulah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawasi dan melihatmu. Dan katakan kepada jiwamu yang sedang berada di dalam kegelapan, sendirian, yang menyangka tidak ada yang melihatnya, katakan kepadanya, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan saat ini sedang melihat dan mengawasiku. Kalau engkau ingin mengetahui, kalau engkau ingin menjadi di hadapan Allah, memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar, maka jadikanlah Allah di hadapanmu sesuatu yang agung dan besar, engkau tidak berani bermaksiat kepadanya. Bagaimana mungkin engkau menginginkan memiliki nilai di hadapan Allah, sementara Allah tidak memiliki nilai di hadapanmu sama sekali. Kama tadinu tudan. Seorang itu akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia amalkan. Nas'alullah an yahfadhana wa iyyakum jami'an. Wa an yu'afiyana minal ma'asi wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ini hadisnya. Tapi dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afah illa al-mujahirin.
setiap umatku itu akan dimaafkan dan diampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Kecuali mereka-mereka yang mujahir, yang terang-terangan dengan maksiat mereka. Lihat seakan-akan ada kontradiksi, kita jelaskan nanti. Apa maknanya kata Rasulullah ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kata Rasulullah, semua umatku yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi dan tidak menampakkannya kepada orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni yang mereka menceritakan kepada orang lain. Ketika ditanya, "Qila mal mujahirin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, seperti apa itu mujahir? Orang yang terang-terangan, kata Rasulullah, orang yang bermaksiat di malam hari, Allah menutupi aib dan dosanya sehingga tidak ada yang mengetahui. Kemudian di pagi hari dia menceritakannya kepada orang lain. Loh, bagaimana dengan hadis yang tadi? Di sini disebutkan oleh para ulama mengompromikan dua hadis ini. Kita lihat pada siyagul kalimah. Ada dalalatul alfaz dan ada dalalatul siyaq. Pada hadis Thauban tadi kata Rasulullah, "Idza khalau bimaharimillah." Idza kemudian fi'il madhi. Jika setiap kali dalam hadis Thauban, mereka-mereka yang terhapus amalan mereka walaupun datang dengan amalan sebesar gunung Tihamah, mereka ini setiap kali dihadapkan dengan maksiat, tidak ada yang menyaksikan mereka, mereka langsung menerobosnya dan melahapnya. Adapun hadis yang tadi, yang mujahirin, yaitu mereka-mereka yang jiwa ini selalu menarik mereka ke dalam maksiat. Mereka tidak berencana. Tapi terkadang mereka berada pada suasana dan kondisi jiwa mereka berhasil mengalahkan mereka. Bedakan antara dua hal. Yang pertama tadi memang sudah menjadi kebiasaan, menjadi terstruktur, berencana, bahkan kecanduan. Untuk kembali melakukan dan melakukan sudah berniat. Yang mereka inilah setiap kali berhadapan dengan maksiat dan tidak ada yang melihat mereka, mereka selalu melahap dan menerobos maksiat tersebut. Adapun yang dimaafkan, selain mujahir tadi yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, mereka yang terus melatih diri mereka berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi tatkala mereka bersendiri, jiwa mereka ini terlalu keras, terlalu kuat untuk menarik mereka kepada maksiat sehingga mereka terjatuh dan mereka pun terus langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran, bahkan Allah sifati mereka ini dengan manusia-manusia yang bertakwa. Seperti apa itu kata Allah, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون." Kata Allah, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga dari Allah, ampunan dan surga dari Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa berinfak ketika mereka sedang lapang hartanya atau sedang sempit. Dan mereka yang selalu menahan amarah, bahkan memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian kata Allah, dan mereka-mereka yang ketika melakukan dosa, terjatuh ke dalam maksiat, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah. Mereka bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Kata Allah, walam yusirru. Mereka ini bukan orang-orang yang musir. Musir itu yang dia melakukan dosa dan berniat lagi akan kembali untuk melakukannya. Na'udzubillah. Tapi orang yang ghairu musir, mereka terjatuh ke dalam dosa. Karena dorongan hawa nafsu dan jiwa ini terlalu kuat. Dan dia kalah. Tapi dia kembali bertobat kepada Allah. Dan terkadang dosa yang dia terjatuh ke dalamnya menjadikannya lebih baik sebelum dia berdosa.
Sebagaimana sering disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim, terkadang seseorang tidak diuji dengan dosa. Sehingga dia terus melakukan ketaatan-ketaatan, amalan, bersedekah. Tidak ada satupun tempat untuk bersedekah, melainkan dia sedekah. Muncul bibit-bibit kesombongan di dalam hatinya. Lalu dia mengatakan, yayasan itu kalau bukan saya yang bantu tidak akan berlanjut. Masjid itu kalau bukan saya yang membantu, DKM-nya tidak akan istiqamah. Radio atau channel-channel YouTube itu kalau bukan saya yang berikan sedekah, sudah mati. Muncul. Berbeda dengan seorang yang terjatuh ke dalam maksiat. Dia menyadari dirinya kotor. Dia mengetahui dia sedang terjatuh ke dalam kesalahan. Dan ada kebaikan di dalam hatinya yang membuat dia ingin segera kembali dan bertobat kepada Allah. Inilah ucapan para salaf. Terkadang satu dosa yang membuat seorang kembali kepada Allah lebih baik daripada ketaatan yang membuat seorang sombong dan merasa memiliki jasa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukanlah semuanya itu semata-mata yang harus kita banggakan. Seorang tidak pantas berbangga dengan amal ketaatannya, sebagaimana juga tidak boleh dia bangga dengan dosa yang dia lakukan. Akan tetapi bagaimana ketaatan ini yang dia minta kepada Allah, semoga itu kemudahan dan taufik dari Allah untuk dia beramal dengan amalan penduduk surga, dan Allah mewafatkan ia dengan amalan tersebut. Dan seorang yang terjatuh ke dalam dosa, segera dia memperbaiki dirinya. Semoga dia seperti yang disebutkan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin ista'malah." Jika Allah mencintai seorang, Allah akan pergunakan orang tersebut. Qila wa masta'malah. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Allah menggunakan orang tersebut?" Kata Rasulullah, "Yuwaffiquhu lil amali salihah, thumma yatawaffahu 'alaiha." Allah akan berikan kepada orang ini taufik untuk melakukan amal saleh. Kemudian Allah wafatkan ia di atas amal saleh tersebut. Maka ikhwani, mari kita selalu berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Kalaupun terkadang kita terjatuh ke dalam dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita membuka lembaran baru yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan. Wallahu a'lam.